Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu Pak Nidhamun Ni'am, dan pada kesempatan kali ini saya Siti Niswatun Khairiliah akan menjelaskan sebuah tema tentang tokoh Indonesia yang selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan mengambil judul Sunan Kalijaga dan implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli atau nama masa kecil, yaitu Raden Mas Said. Raden Mas Said ini merupakan putra dari Tumenggung Wilatikta yang merupakan seorang bupati Tuban, dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Selain itu, Sunan Kalijaga juga mempunyai beberapa nama yang memiliki jalinan erat dengan perjalanan kisah hidupnya. Di antaranya Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Kidalang Sidobrangti. Sunan Kalijaga lahir diperkirakan pada tahun 1450 Masehi, bertempat di Kadipaten Tuban, Majapahit, dan wafat pada tahun 1513 Masehi, bertempat di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq yang merupakan adik dari Sunan Giri dan memiliki anak yang bernama Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayuh, dan Dewi Sofia. Kemudian saya akan menceritakan singkat kisah dari Sunan Kalijaga yang di dalamnya terdapat suri tauladan yang tentunya sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya ada beberapa versi yang menceritakan tentang masa kecil Sunan Kalijaga. Nah, dan salah satu di antaranya yang akan saya ceritakan sebagai berikut. Raden Said telah mendapatkan pendidikan agama Islam itu dari sejak kecil, dan beliau adalah orang yang sakti dan menguasai pencaksilat. Nah, karena kesaktiannya tersebut, Raden Said mendapatkan julukan Berandal Lokajaya. Nah, julukan ini memiliki arti dalam bahasa Jawa, yakni loka berarti tempat, wilayah, atau daerah. Sedangkan jaya itu berarti bahagia atau menang. Sehingga di sini Lokajaya dapat diartikan sebagai penguasa daerah. Selain itu, Raden Said juga dikenal sebagai orang yang baik, sangat dermawan, dan suka menolong antar sesama tanpa memandang kasta. Sifat beliau ini dapat dilihat pada saat Raden Said mengetahui kondisi masyarakat Tuban yang pada saat itu diliputi kemiskinan dan ditambah dengan kesengsaraan dari beratnya beban upeti yang harus mereka bayarkan ke kerajaan. Sementara itu, pejabat yang berkuasa malah berfoya-foya dan menghardik rakyat kecil. Peristiwa itu telah disampaikan Raden Said kepada ayahnya, yaitu Tumenggung Wilatikta. Namun karena ayahnya hanyalah seorang raja bawahan yang berada di bawah kekuasaan Majapahit Pusat, yang pada saat itu juga kerajaan Majapahit Pusat sedang mengalami masa surut, maka Tumenggung Wilatikta pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada akhirnya, rasa solidaritas dan simpati Raden Said kepada rakyat mengakibatkan jiwanya memberontak dan berujung pada aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang kadipaten. Setelah mendapatkan makanannya, Raden Said kemudian membagi-bagikan makanan tersebut kepada rakyat miskin secara diam-diam.
Namun, ternyata hal itu telah diketahui oleh penjaga kadipaten. Kemudian Raden Said mendapatkan hukuman yang keras, yaitu berupa pengusiran dari kadipaten. Dalam masa pengusiran tersebut, Raden Said mengembara tanpa tujuan yang pasti, namun tetap menjalankan misinya, yaitu merampok orang-orang kaya yang lewat dan mencuri untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Pada masa-masa itu, Raden Said lebih memilih untuk menetap di hutan Jatiwangi. Singkat cerita, kenakalan Raden Said yang suka mencuri, merampok, itu terhenti setelah beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Dikisahkan dalam Serat Lokajaya, saat itu seperti biasanya, Raden Said atau yang pada saat itu dipanggil dengan nama Branda Lokajaya, bersembunyi di balik rimba sambil mengintai mangsa. Kemudian beliau melihat orang tua yang menggunakan pakaian serba gemerlap, yakni Sunan Bonang. Lalu Branda Lokajaya mendekat untuk merampas harta Sunan Bonang itu. Namun ternyata Sunan Bonang telah mengetahui niat dari Branda Lokajaya, sehingga Sunan Bonang mengeluarkan kesaktiannya dengan menjelma menjadi 4 wujud. Dan setelah melihat kesaktian Sunan Bonang, Branda Lokajaya segera melarikan diri. Akan tetapi, kemanapun beliau pergi, itu selalu dihadang oleh Sunan Bonang. Dan pada akhirnya, Sunan Kalijaga terpojok dan bertobat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, Sunan Kalijaga menjadi murid Sunan Bonang. Akan tetapi dengan satu syarat, bahwa Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkatnya sampai Sunan Bonang kembali untuk mengambil tongkat itu. Nah, ini merupakan awal dari kisah julukan atau nama Sunan Kalijaga. Ternyata pada saat itu syarat yang diberikan oleh Sunan Bonang itu dilaksanakan dengan baik oleh Sunan Kalijaga. Beliau tidak pergi kemana-mana, beliau tidak melakukan aktivitas selain menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir sungai. Pada saatnya Sunan Bonang kembali dan mengetahui bahwa Sunan Kalijaga telah melaksanakan syaratnya dengan baik, maka Sunan Kalijaga resmi menjadi murid dari Sunan Bonang. Setelah resmi menjadi murid Sunan Bonang, kemudian Sunan Kalijaga digembleng oleh Sunan Bonang dan diwarisi ilmu-ilmu agama dan spiritualnya. Sunan Kalijaga pun setelah menguasai ilmu-ilmu dari Sunan Bonang, kemudian mensyiarkan agama Islam dengan cara berdakwah dan senantiasa mempertebal keimanan agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam proses berdakwahnya beliau sering menjumpai banyak cobaan, rintangan, dan ujian, akan tetapi beliau tetap teguh dan tetap semangat untuk dapat mensyiarkan agama Islam dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian singkat cerita kisah dari Sunan Kalijaga. Nah, dari kisah yang telah saya ceritakan sebelumnya, kita dapat mengambil hikmah, mengambil contoh dan suri tauladan yang baik dari sikap Sunan Kalijaga yang senantiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila baik dalam kehidupan sehari-hari maupun
ketika beliau berdakwah atau mensyiarkan agama Islam. Di antaranya yang pertama yaitu senantiasa bertakwa dan mensyiarkan agama Islam tanpa menghiraukan ujian, cobaan, bahkan cacian yang diberikan oleh rakyat-rakyatnya. Akan tetapi Sunan Kalijaga senantiasa teguh, senantiasa optimis untuk dapat mensyiarkan agama Islam. Tidak hanya itu, Sunan Kalijaga juga selalu berusaha untuk mempertebal agamanya, mempertebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah sifat baik hati dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan sosok orang yang dermawan, suka menolong antar sesama tanpa memandang kasta, solidaritas dan simpati yang ditujukan kepada rakyat miskin. Hal ini dapat dilihat, dapat kita temukan dari peristiwa ketika Sunan Kalijaga mencuri bahan pokok makanan dari gudang kadipaten yang kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat miskin, yang pada saat itu memang rakyat miskin sedang mengalami kesengsaraan akibat perilaku-perilaku pejabat yang senantiasa menghardik rakyat miskin. Nah, hal ini sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip dakwah yang diterapkan oleh Sunan Kalijaga ini sesuai dengan prinsip Jawa, yaitu momong, momor, dan momot, yang artinya ini mengasuh, bergaul, dan melebur. Nah, maksudnya itu adalah menyampaikan ajaran Islam. Itu Sunan Kalijaga tidak pernah dengan cara yang memaksa, dengan cara yang radikalisme, tapi Sunan Kalijaga senantiasa mengarahkan dan membimbing umat. Namun Sunan Kalijaga itu tidak merasa sebagai orang yang jabatan agamanya itu lebih tinggi, melainkan beliau itu membaur, atau dalam bahasa Jawa nyawiji, melebur dan menyatu dengan umatnya. Karena dengan cara itulah para rakyatnya itu merasa bahwa mereka dibimbing, diemong gitu istilahnya ya. Kemudian sikap Sunan Kalijaga yang ingin bersatu, ingin mempersatukan rakyatnya, ini merupakan sebuah pengamalan dari nilai-nilai Pancasila yang ketiga, yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga senantiasa melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan para wali songo yang lainnya ketika akan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menerapkan sikap musyawarah ini pada saat membangun Masjid Demak dan menentukan arah kiblat. Nah, sikap Sunan Kalijaga yang senantiasa bermusyawarah ini merupakan salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap adil kepada seluruh rakyat, berupa tidak adanya perbedaan kasta untuk dapat memperoleh makanan dan hidup yang sejahtera. Hal ini dapat kita lihat dari peristiwa rasa simpati dari dalam diri Sunan Kalijaga kepada rakyatnya ketika melihat rakyatnya sengsara dan memiliki
ketidakadilan dari para pejabat-pejabat yang senantiasa menghardik rakyat-rakyat miskin. Kemudian hal ini juga diaplikasikan pada saat Sunan Kalijaga memberikan sikap tolong-menolong dan memberikan kesetaraan ekonomi dalam masyarakat. Penyampaian ilmu agama oleh Sunan Kalijaga juga tidak pilih-pilih, tidak yang dari kasta tinggi saja, akan tetapi sampai ke pelosok desa. Nah, pengamalan yang dicontohkan oleh Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tema tokoh Indonesia yang selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu saya mengambil contoh dari Sunan Kalijaga yang memiliki sifat baik hati, dermawan, suka menolong antar sesama tanpa memandang kasta, dan sifat solidaritas serta toleransi antar sesama manusia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.